Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 642A02, Manajemen Fatmawati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami buat dengan judul Sinergi Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Penguatan Sektor Real dalam mengendalikan inflasi serta memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebelum memasuki materi, mari kita perkenalkan anggotanya dulu. Next. Perkenalkan, nama saya Fatia Nura Kamila dengan NIM 6425041. Perkenalkan, nama saya Marisa Desvita dengan NIM 64250569. Perkenalkan nama saya Fauziah dengan NIM 64250031. Perkenalkan, nama saya Eva Ira dengan NIM 64251167. Selanjutnya ada eksekutif summary atau latar belakang. Sebelum kita membedah lebih dalam, mari kita sepakati satu hal mendasar, yaitu mengelola perekonomian suatu negara pada dasarnya adalah seni menjaga keseimbangan. Kita selalu dihadapkan pada dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Kedua hal ini selalu tarik-menarik. Di satu sisi, kita ingin perekonomian melaju pesat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menciptakan kesejahteraan. Namun di sisi lain, kita juga harus menjaga agar laju tersebut tidak menimbulkan tekanan inflasi yang berlebihan. Jika kita mendorong pertumbuhan secara agresif tanpa kendali harga, inflasi akan melonjak dan merugikan masyarakat. Sebaliknya, jika kita terlalu ketat menekan inflasi, roda perekonomian justru bisa melambat atau bahkan mandek di tempat. Berdasarkan pengamatan kami terhadap data historis dari tahun 2020 hingga 2024 kemarin, Indonesia telah melalui dinamika tarik-menarik ini dengan sangat dinamis. Kunci utama dari keberhasilan kita menjaga keseimbangan ini adalah koordinasi yang erat. Itulah mengapa pada presentasi hari ini kelompok kami ingin menyoroti pentingnya menyinkronkan kebijakan fiskal dari pemerintah, kebijakan moneter dari Bank Indonesia, serta penguatan di sektor real agar perekonomian kita ke depan tetap tangguh dan berkelanjutan. Selanjutnya, ringkasan hasil proyek 1, analisis pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Lalu bagaimana sebenarnya detail perjalanan keseimbangan ekonomi kita dalam beberapa tahun terakhir? Mari kita lihat ke belakang, tepatnya pada tahun 2020. Ini adalah tahun di mana aktivitas perekonomian kita mengalami hantaman yang luar biasa akibat pandemi global. Adanya pembatasan mobilitas memaksa aktivitas ekonomi menurun drastis. Daya beli masyarakat jatuh dan ekonomi kita mengalami kontraksi atau penyusutan hingga min 2,07%. Di saat yang sama, karena lemahnya permintaan domestik, tingkat inflasi kita sangat rendah di angka 1,68%. Namun, kita tidak tinggal diam. Memasuki tahun 2021 hingga 2022, upaya pemulihan ekonomi mulai diakselerasi secara masif. Hasilnya sangat positif. Pertumbuhan ekonomi kita langsung melesat, tumbuh ke angka 5,31%. Tetapi pemulihan yang cepat ini mendatangkan efek samping. Lonjakan aktivitas masyarakat yang terjadi secara mendadak, ditambah adanya krisis energi global, membuat inflasi ikut terkerek naik hingga menyentuh angka 5,51%. Ini menjadi alarm penting bagi kita semua bahwa suhu perekonomian mulai memanas. Beruntung,
lewat kerjasama dan sinergi yang sangat baik antara pemerintah dan Bank Indonesia, di tahun 2023 hingga 2024, kita berhasil mengendalikan situasi tersebut. Kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tangguh di kisaran 5%. Dan yang paling penting, kita sukses mengarahkan tingkat inflasi kembali ke dalam sasaran target Bank Indonesia, yaitu kisaran 2% hingga 3%. Selanjutnya ada isu strategis dan kondisi terkini. Dari perjalanan sejarah tadi, kita sampai pada kondisi hari ini. Jika kita melihat data terbaru pada tahun 2025, kita patut memberi apresiasi karena perekonomian Indonesia terbukti tangguh dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,11%. Angka ini bukan sekedar statistik kaku di atas kertas. Angka ini mencerminkan konsumsi rumah tangga yang kuat, investasi baru yang terus masuk, aktivitas ekspor yang berjalan, serta geliat UMKM kita yang semakin bergairah di lapangan. Namun sebagai analisis, kita tidak boleh cepat berpuas diri hanya karena melihat situasi domestik yang kondusif saat ini. Di balik pertumbuhan domestik yang kokoh, kita sedang berhadapan dengan tantangan luar biasa dari arah eksternal. Ada ketidakpastian ekonomi global yang masih sangat tinggi. Konflik geopolitik dunia yang belum meredai, yang sewaktu-waktu bisa mengacaukan harga komoditas, fluktuasi harga bahan pangan global, hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah kita. Oleh karena itu, tantangan real kita hari ini bukan lagi sekedar mempertahankan angka pertumbuhan setinggi-tingginya, melainkan bagaimana kita bisa melindungi daya beli masyarakat di dalam negeri dan potensi guncangan eksternal tersebut. Pada slide ini membahas evaluasi terhadap kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19 hingga masa pemulihan ekonomi. Selama pandemi, aktivitas ekonomi menurun drastis, sehingga banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan melakukan PHK. Akibatnya, daya beli masyarakat melemah dan pertumbuhan ekonomi ikut melambat. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Program ini meliputi bantuan sosial, subsidi energi, insentif perpajakan, serta peningkatan belanja pemerintah dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat, membantu pelaku usaha, dan mempercepat pemulihan ekonomi. Hasilnya, kebijakan ini cukup efektif karena konsumsi masyarakat mulai meningkat, aktivitas dunia usaha kembali berjalan, investasi mulai pulih, dan pertumbuhan ekonomi kembali positif setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Namun kebijakan ini juga memiliki tantangan, yaitu besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah sehingga ruang fiskal menjadi lebih terbatas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup bergantung pada konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sektor produksi, meningkatkan investasi, dan mendukung perkembangan UMKM agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih berkelanjutan. Selanjutnya, membahas evaluasi terhadap kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia selama pandemi COVID-19 hingga masa pemulihan ekonomi. Berbeda dengan kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah, kebijakan moneter bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Selama pandemi,
Bank Indonesia menyesuaikan suku bunga sesuai kondisi ekonomi. Saat aktivitas ekonomi melemah, suku bunga diturunkan agar biaya pinjaman menjadi lebih murah sehingga masyarakat terdorong untuk berbelanja dan pelaku usaha lebih mudah memperoleh kredit. Selain itu, Bank Indonesia juga menjaga likuiditas perbankan serta mendukung sistem pembayaran digital agar aktivitas ekonomi tetap berjalan. Secara umum, kebijakan moneter ini berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pemulihan ekonomi. Namun, ketika inflasi mulai meningkat, Bank Indonesia perlu menaikkan suku bunga untuk mengendalikan kenaikan harga. Dampaknya, biaya pinjaman menjadi lebih mahal sehingga minat investasi dan ekspansi usaha dapat menurun. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu menyesuaikan suku bunga secara hati-hati agar inflasi tetap terkendali tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, slide ini ditampilkan analisis as is, yaitu gambaran kondisi ekonomi Indonesia berdasarkan hasil evaluasi kebijakan yang telah diterapkan selama periode 2020 hingga 2024. Berdasarkan hasil analisis, kombinasi kebijakan fiskal dari pemerintah dan kebijakan moneter dari Bank Indonesia dinilai cukup efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang kembali berada di kisaran 5% serta inflasi yang relatif terkendali. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti produktivitas sektor industri yang belum optimal, tingginya ketergantungan terhadap konsumsi rumah tangga, besarnya subsidi energi, serta ketidakpastian ekonomi global yang masih mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lanjutan yang mampu memperkuat sektor produksi, meningkatkan investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berlangsung secara berkelanjutan. Baik, mari kita masuk pada pembahasan opsi kebijakan yang pertama, yaitu kebijakan fiskal ekspansif. Pada dasarnya, kebijakan ini menempatkan pemerintah sebagai penggerak utama perekonomian secara langsung. Melalui instrumen belanja negara, pemerintah akan mengintervensi pasar dengan menyeluruh bantuan sosial, memberikan subsidi, meluncurkan insentif pajak bagi pelaku usaha, serta mendamai berbagai program pemulihan ekonomi lainnya. Target utamanya sangat jelas, meningkatkan daya beli masyarakat yang sedang lesu. Ketika daya beli naik, konsumsi rumah tangga akan terkeris secara otomatis. Hal ini akan memicu roda industri berputar kembali, mengurangi angka pengangguran, dan ujung-ujungnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Namun, kita juga harus bersikap realistis. Kebijakan ini bukanlah tanpa celah. Sifatnya yang membutuhkan anggaran masif, membawa konsekuensi terdiri bagi kesehatan fiskal kita. Jika diterapkan secara berlebihan atau tanpa pengawasan ketat, kita akan dihadapkan pada risiko pembengkakan defisit APBN. Oleh karena itu, jika memiliki opsi ini, efektivitas penargetan dan disiplin anggaran harus menjadi prioritas mutlak. Jika kebijakan fiskal adalah ranah pemerintah, maka di opsi kedua ini kita melihat dari sudut pandang otoritas moneter, yaitu melalui kebijakan moneter akomodatif. Di bawah skenario ini, Bank Indonesia memegang peran kunci dengan mempertahankan suku bunga acuan pada tingkat yang relatif rendah. Langkah ini dibarengi dengan
komitmen menjaga likuiditas perbankan tetap longgar. Tujuannya adalah menciptakan iklim keuangan yang kondusif agar masyarakat dan khususnya para pelaku usaha dapat mudah serta murah mendapatkan akses pembiayaan atau kredit perbankan. Dampak positifnya sangat instan bagi dunia usaha. Biaya modal menjadi lebih murah yang pada gilirannya akan memicu gairah investasi baru dan mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi kita. Kendati demikian, kita wajib mewaspadai efek samping moneter. Suku bunga yang terlalu rendah dalam jangka waktu lama berisiko memicu lonjakan inflasi akibat jumlah uang beredar yang terlalu banyak. Selain itu, pelonggaran kredit yang kurang hati-hati dapat berujung pada peningkatan kredit bermasalah atau NPL, non-performing loan, yang bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan kita. Next, sekarang kita beralih ke alternatif ketiga, yaitu berfokus langsung pada fondasi utama perekonomian kita, yaitu penguatan sektor real dan UMKM. Ini mengedepankan pendekatan struktural dan protektif. Pemerintah hadir untuk memberikan dukungan konkret di lapangan, mulai dari bantuan permodalan langsung, subsidi bunga kredit usaha, pelatihan peningkatan kapasitas, digitalisasi bisnis agar go global hingga penyederhanakan birokrasi dan perizinan usaha bagi UMKM dan sektor produktif. Pendekatan ini sangat strategis karena langsung menyentuh unit usaha terkecil. Penguatan di sektor ini akan menaikkan kapasitas produksi domestik secara real, menciptakan lapangan kerja baru secara masif di tingkat akar rumput sehingga menjaga stabilitas harga barang pokok di pasar. Satu hal yang perlu kita pahami bersama dari kebijakan ini adalah karakteristik waktunya. Berbeda dengan kebijakan fiskal atau moneter yang dampaknya bisa terasa relatif cepat. Penguatan sektor real memerlukan proses pembinaan dan adaptasi. Artinya, manfaat penuh dari kebijakan ini memerlukan waktu yang lebih panjang untuk sepenuhnya terrealisasi dalam indikator makroekonomi kita. Yang berikutnya yaitu rekomendasi kebijakan. Berdasarkan analisis kondisi terkini dan evaluasi kebijakan yang telah dilakukan, kami merekomendasikan sebuah langkah strategis untuk masa depan. Kami merekomendasikan penerapan kombinasi kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan moneter adaptif, serta penguatan sektor real dan UMKM secara terpadu. Mengapa harus terpadu? Karena ketiganya saling melengkapi. Kebijakan fiskal akan berperan sebagai pendorong daya beli. Kebijakan moneter akan menjaga stabilitas harga dan likuiditas. Sementara penguatan sektor real dan UMKM akan menjadi tulang punggung kapasitas produksi nasional. Sinergi ketiga kebijakan ini adalah kunci agar pertumbuhan ekonomi kita tidak hanya cepat tetapi juga berkelanjutan dan inklusif. Berikutnya ada dampak yang diharapkan. Jika rekomendasi kebijakan terpadu ini diimplementasikan dengan baik, kami memproyeksikan beberapa dampak positif yang nyata bagi perekonomian nasional. Pertama, dari sisi makro, kita mengharapkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh kenaikan konsumsi rumah tangga yang stabil, peningkatan investasi, serta aktivitas produksi yang lebih masif, yang pada akhirnya akan mendongkrak produk domestik bruto atau PDB kita secara konsisten. Yang kedua, secara sosial dan sektoral. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat secara real, membuka lebih banyak kesempatan kerja, serta menurunkan angka kemiskinan. Bagi para pelaku usaha, iklim bisnis akan menjadi
jauh lebih kondusif untuk berkembang karena stabilitas makro dan dukungan terhadap sektor real terjaga dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi bersifat dinamis sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan keduanya. Koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan penguatan sektor real terbukti menjadi strategi yang paling efektif untuk menciptakan stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.